Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube gue. Kali ini di video gue ini bakal menjelaskan tentang sepeda keluaran baru dari Polygon, sepeda MTB Polygon Cascade 2 2023. Nah, ini kebetulan udah ada sepedanya. Kita lihat. Oke, jadi sepeda ini punya temen gue, anak goes juga, yang baru pertama kali nyobain goes pakai Polygon Cascade. Kurang lebih sebulan lah dia pakai sepeda ini. Nah, sebelum gue bahas tentang kelebihan dan kekurangan sepeda ini, gue pengen nanya dulu ke pemiliknya nih, gimana sih rasanya pakai sepeda ini? Soalnya sepeda ini tuh lumayan berat, 18 kilo gitu. Kita coba tanya. Halo. Hai, halo. Gimana Mida? Rasanya jadi anak goeser sekarang? Goes sebenarnya di pertama nggak, kalau di Indonesia ya pertama kali ini ya, baru kali ini gitu. Tapi goes itu awalnya pas tinggal di Inggris, terus tapi goes ya antara recreational sama daily ya. Nah, terus pas balik sempat khawatir karena safety atau enggak di sini, tapi ya udah akhirnya mencoba, dan pilihan yang sepeda yang murah meriah adalah Polygon Cascade. Gimana rasanya naik Cascade 2023 ini, model baru? pertama sih ya pasti berat ya. Berat. Itu dulu. Tapi kenapa akhirnya mutusin pakai ini? Pertama budget, cari yang di bawah 3, karena untuk pemula saya pikir, dan untuk pemula yang masih belum tahu arahnya goes akan kemana, misalnya untuk rekreasi atau untuk daily, jangan sampai beli yang mahal-mahal tapi ujung-ujungnya ditaruh dan nggak dipakai kan. Jadi untuk saat ini set budget di angka 3 juta dan pilihan terbaik jatuh di sini gitu. Kenapa pilih hybrid ini? Ya hybrid setengah-setengah ya, dibandingkan speed bike itu karena roda. Yang pertama kali karena roda. Kalau di sini bisa lihat yang salah satu yang bikin berat sebenarnya roda sama frame-nya sih. Kenapa roda? Karena kan tahu ya, jalanan walaupun Depok, karena saya tinggal di Depok ya. Walaupun tahu Depok itu kota gitu, tapi ya jalanan di Depok berapa persen sih yang mulus? Bahkan jalanan di Jakarta aja banyak yang nggak mulus kan. Jalanan yang mulus tuh cuma area Kuningan, Sudirman, Segitiga Emas, Bermuda, itu yang mulus. Yang tidak bermuda itu banyak lubang. Jadi sepeda yang bisa dipakai di medan jalanan Depok, karena kebutuhannya kan memang untuk sekitar Depok ya, nggak direncanakan untuk keluar Depok. Jadi sepeda inilah gitu yang rodanya bisa menghandle ya, bisa menghandle segala medan lah. Gitu. Terus selain itu yang kedua adalah karena frame-nya. Ya, karena ini ya sesuai dengan fisik pengguna. Jadi karena frame-nya ini ukurannya M, dan bisa dilihat ini nggak bikin saddle-nya nggak frame-nya tinggi, jadi nggak bikin saya pas mengendarai itu enggak ya gitu. Nyaman ya, maksudnya sesuai tinggi gitulah. Betul. Udah sih karena 3 hal itu aja. 3 hal itu ya. Budget, terus ban sama frame gitu. Karena kalau speed enggak terlalu, untuk yang road bike itu bukan jadi opsi, karena pertama bannya mudah kena. Kalau dengan jalanan, kalau
kalau dengan jalanan yang mulus. Kalau ini kan lebih tangguh. Mm-mm. Nah tapi ini juga ada kelemahannya sebenarnya, bannya si Polygon ini tuh kalau ditaruh di lantai Mm-mm. satu malam aja itu udah akan Kempes. terasa kempes. Tapi Iya. nggak perlu dipompa. Iya. Dia perlu dipompa tuh kalau kita 2 malam nggak dipakai dan digeletakin di lantai. Itu Lantai. perlu dipompa Pompa lagi. seperti itu. Mm-mm. Selain itu apalagi ya rangkanya sih ini yang misalnya kalau mau ringan kan bisa diganti. Jadi untuk ngakalin tadi supaya nggak berat tapi tetap pengen ban yang kayak gini, itu rangkanya mungkin bisa diganti dengan yang lebih ringan. Seperti itu. Sejauh ini ada masalah nggak pakai casket gitu? Masalah apa gitu, mungkin pergantian gigi atau rem atau ya pergantian gigi yang belakang atau depan? Iya benar, pergantian gigi sih dia nggak mulus ya. Dia pada saat ganti gigi tuh dia akan bunyi gitu. Jadi untuk pengguna baru kayak saya pasti agak khawatir. Ini tuh jangan-jangan giginya lepas nanti rantainya kan. Jadi harus ditunggu dulu pas ganti, jangan di kayu, tunggu sepersekian detik baru bisa di kayu, karena kalau ganti gigi saat di kayu dia akan bunyi kletek gitu dan itu nyaring, jadi bikin khawatir gitu. Untuk rem nggak ada masalah karena cukup pakem kan ada. Ya dia remnya udah cakram ya. Iya. Dua-duanya cakram. Terus apalagi paling ini ya model stangnya, kalau ada yang kalau misalnya mau untuk supaya lebih sesuai dengan selera dan enggak ini juga mungkin stangnya bisa disesuaikan, bisa diganti gitu. Iya benar. Gitu. Ini juga kalau gua lihat yang di speknya sih memang mayoritas dia besi ya, dari stang. Mungkin frame-nya alloy, sama saddle-nya ini seat post-nya ini besi gitu. Jadi mungkin yang bikin berat karena beratnya 18 kilo lebih, itu mungkin itu yang bikin berat sama fork-nya ini. Dan karena beratnya, jadi ini sebenarnya stabil si sepeda. Karena balik lagi itu tadi pengguna juga harus tahu ya kondisi fisiknya. Kebetulan saya sebagai pengguna bertubuh kurus dan tinggi, jadi somehow sepeda ini justru menstabilkan bobot tubuh saya yang kurus gitu. Jadi kalau pakai yang road bike karena dia cepat, jadi khawatirnya pengguna baru kenal kecepatan itu akan nggak stabil di jalan. Nah kalau yang ini bisa sepedanya sendiri karena berat jadi membuat lebih stabil seperti itu. Jadi pada saat nanti mengendalikan yang cepat, misalnya udah terbiasa bersepeda terus mengendalikan yang road bike, jadi lebih tahu cara menguasai kendaraannya itu seperti apa. Oke, berarti so far mantap ya ini sepeda. Boleh lah gitu. Boleh lah gitu. Tapi memang tetap ada tapinya gitu. Untuk pengguna yang sadar betul dia mencari yang seperti apa, terus dia tahu kondisi fisiknya, dan dia tahu starter pack-nya yang dibutuhkan. Dan untuk warnanya, memang warnanya agak mencolok ya, nggak semua ngejreng. suka warna ngejreng. Tapi justru, balik lagi tadi di Depok itu banyak banget jalanan yang nggak ada lampunya. Jadi warna kuning ini bisa nyala gitu, membantu. Penanda ada sepeda, ada pesepeda gitu lewat. Ada pesepeda. Jadi selain paham fisik juga paham geografis di mana si sepeda ini digunakan. Oke. Berikutnya sekarang kita lihat nih satu-satu apa aja sih spek dari masing-masing Onderdil Cascade 2023 ini. Pertama kita lihat nih pengeremannya sama drifter ganti giginya, dia pengeremannya pakai V-brake, pakai Shimano, bisa dilihat pakai Shimano. Terus dia kecepatannya 7 speed. Terus yang di
depan tiga ada 3 dia. Terus kalau nggak salah dia memang size-nya cuma M satu aja. Lalu saddle-nya dia sebenarnya pakai NTT, cuma ini dia pakai bantal. Stangnya juga sebenarnya NTT. Terus forknya itu tulisannya Sansu Tour SR Suntour. Kemudian bannya itu ya, ini bisa dilihat bannya lumayan gede. Terus ini rangka ininya nih, rodanya dia kalau nggak salah alloy, baca. Sama ganti drifter belakang Shimano Tourney bisa dilihat. Nah, oke, ada 7 speed, depannya 3. Nah, pedalnya Feimin. Pedalnya Feimin. Oke. Pedalnya. Oke. Sama ganti gigi depannya Tourney juga, Shimano Tourney.